ku hadapi kehidupan ini? Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu dalam hidup kami. Anugerah-Mu tercurah atas kami. Terima kasih untuk malam ini, kalau kami boleh datang kembali menyembah Tuhan, bersyukur untuk kasih setia-Mu. Dan bila malam ini kami boleh belajar mendengar firman Tuhan, berbicara bagi kami Tuhan, untuk setiap firman yang kami baca malam ini, pengertian untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan lanjut pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 26 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zefon, kaum orang Zefon, dan dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Syuni, kaum orang Syuni, dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Arod, kaum orang Arod, dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan. Tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Zerah, kaum orang Zerah. Bani Peres ialah dari Hesron, kaum orang Hesron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul.
Itulah kaum-kaum Yehuda dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola, dari Pua, kaum orang Pua, dari Yasub, kaum orang Yasub, dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar dan orang-orang yang dicatat dari mereka. Berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yehleel, kaum orang Yehleel. Itulah kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Luar biasa. Cara Tuhan mengajarkan untuk melihat silsilah dari setiap suku bangsa Israel. Dan silsilah-silsilah itu bukan sekedar silsilah biasa, tapi memiliki makna, memiliki arti, dan mereka bisa tahu turun-temurun sampai sekarang keturunan-keturunan itu tercatat dengan jelas silsilah kehidupan mereka. Jadi di sini Allah sedang mencatat bagaimana pentingnya kehidupan rumah tangga itu punya tujuan, punya sesuatu yang luar biasa, ikatan yang kuat. Jadi tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi keturunan kita itu akan terbawa terus, mewarisi apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi ada satu garis keturunan sampai akhirnya melalui keturunan ini tercatat sampai pada Kristus. Bangsa Israel itu luar biasa cara pencatatannya. Jadi di sini juga Tuhan sedang jelaskan bagaimana cara Allah mencatat kehidupan kita juga semua terjelas. Dari mana, kemana, seperti apa. Itu semua diketahui. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kadang-kadang kalau kita baca tentang keturunan dari seperti ini, dari Bani Gad, waduh kayaknya pusing, gak ngerti. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dengan jelas lebih lagi di pembacaan selanjutnya kita akan temukan nama-nama itu. Jadi begitu penting nama atau keturunan bagi bangsa Israel. Di hadapan Tuhan nama itu penting karena itu identitas. Nama itu identitas kita. Keturunan itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Dan itu akan terbawa terus panjang hidup kita. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam hidup, orang akan langsung mencari. Nah sekarang digunakan dengan apa? Dengan menggunakan DNA. Oh ini DNA-nya dari mana? Dari siapa? Gitu. Tapi dulu Tuhan sudah membuat ya DNA-nya Allah itu pencatatan sehingga semuanya jelas dan lengkap. Jadi cara Tuhan mendidik, melatih, melihat latar belakang hidup kita itu juga begitu luar biasa, begitu jelas. Jadi ya pembacaan ini mengajar kita bahwa siapapun keluarga kita, tetaplah kita punya akar yang terbawa, tapi hal-hal yang baik yang juga Tuhan inginkan kita lakukan yang terbaik sehingga generasi kita selanjutnya juga menjadi generasi yang baik, mewarisi sesuatu yang baik. Karena kita sedang menjadi contoh dan teladan. Firman Tuhan sampai di sini bagaimana pentingnya itu silsilah kehidupan keluarga, pohon kehidupan keluarga itu sangat penting membawa arti bagi anak cucu kita selanjutnya. Biar kita boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita berdoa ya. Bapak terima kasih untuk firman-Mu malam ini kami belajar mengerti arti silsilah keturunan-keturunan, bahkan DNA kami itu sudah Tuhan catat. Kami punya darah Kristus, DNA kami itu jelas. Bahkan kami juga percaya keluarga-keluarga kami pun
boleh mengalami lawatan Tuhan, diselamatkan, dipulihkan, DNA mereka juga dikembalikan kepada polanya Allah. Terima kasih Tuhan, pembacaan hari ini, walaupun seringkali kami tidak mengerti tentang silsilah-silsilah dari bangsa Israel, tapi setelah kami pelajari begitu dalam, berartinya masa-masa lalu kami, orang tua kami yang mewarisi, kemudian kami meneruskannya sebagai generasi penerus. Dan nanti anak-anak kami, cucu-cucu kami juga akan mewarisi. Terima kasih Bapa, biarlah ajar kami untuk tetap menghormati, menghargai karya Tuhan melalui orang tua kami. Diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai pembacaan berikutnya. Shalom. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu, yang ku tahu betapa